Ya, bagaimana kabar semua? Baik. Ada yang berhalangan hadir hari ini ya? Kenapa cuma 14 orang yang hadir? Ada, Sir. Ada ya? Ada, Sir. Berapa orang yang siapa? 2 orang, Sir. 2 orang. Iya, Sir. Sama siapa? Vicky sama Bunga, Sir. Oh iya, Bunga ya. Iya, Sir. Jadi nanti kalau misalnya kalian berhalangan hadir, tolong nanti diinformasikan supaya kami tahu bagaimana kondisinya dan apa sebabnya sehingga kalian berhalangan hadir ya. Jadi tolong diinformasikan ke dosen kampus. Jadi mungkin ada di antara kalian yang juga pernah mendengar apa yang tidak betul. Ini tidak betul. Kalau dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang di keseharian, ada yang pernah melihat apa ya, berita-berita atau mungkin ada di sekitaran kalian yang suka gosip. Perempuan itu biasa begitu ya, biasa melakukan gosip-gosip, paling keranjingan itu bergosip-gosip. Nah ini mungkin ada kaitannya dengan ini nanti ya, dengan kita itu, atau mungkin ada beberapa mungkin yang terkadang biasanya paling banyak itu di pemilihan banyak yang terpasang-pasang itu di baliho-baliho atau gambar-gambar terkait kalau politik itu ada biasa kata-kata apa ya, ajakan itu kan dia. Oke, kita tutup ya. Jadi materi kita hari ini adalah tidak tutup. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, saya minta kesediaan dari salah satu kalian, salah satu dari kalian itu membaca doa sebelum memulai perkuliahan ini. Saya minta ketika untuk baca doa dulu sebelum perkuliahan ini dilanjutkan atau penjelasan terkait materi ini. Silakan. Baik, kita mulai perkuliahan ini mengajarkan tentang bagaimana mengalami keberhasilan dua desa. Baik, jadi materi kita ini hari ini adalah kita. Sebenarnya saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk melihat materi, mungkin bisa men-share di internet atau mungkin kembali membuka kelasnya yang mana di kelas sebelum ini saya sudah memberikan materi, jadi mungkin bisa dibaca sekitar, saya kasih waktu ya sekitar 10 menit untuk kemudian kalian membaca materi sejenak. Nanti akan saya tanyakan seperti apa pemahaman kalian nanti terkait dari bacaan yang sudah kalian share di channel itu atau di kelas ini. Silakan, saya kasih waktu 5-10 menit ya. Silakan dibaca. Oke, ini ya. Jadi barangkali sudah ada pemahaman awal terkait materi kita hari ini terkait dengan itu. Jadi saya minta salah satu dari kalian untuk kemudian menjelaskan apa-apa yang sudah kalian baca di materi yang sudah saya berikan. Coba Aminah, apa yang Anda pahami terkait tidak tutur ini? Jelas ya, jelas dalam materi yang saya bagikan bahwa tidak tutur itu ya seperti yang dijelaskan oleh Nina bahwa tidak tutur itu adalah di dalam individual ya, di dalam individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan yang ditentukan oleh kemampuan mahasiswa dalam mungkin bisa dilihat di proyek ini terkait pengertian tidak tutur. Jadi tidak tutur adalah gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya sangat ditentukan oleh kemampuan bahasa tertentu dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, tidak tentu mencapai situasi sosiologis, misalnya ini jelas. Misalnya kalau kita mengucapkan atau ingin mengutarakan rasa terima kasih kita kepada orang lain, kemudian yang lain itu adalah penulisannya permohonan maaf. Jadi ini adalah gejala-gejala psikologis dalam diri si penuntut itu kepada misalnya lawan
Kemudian ada pendapat lain ya. Ini tadi yang disampaikan oleh si Ibrahim ya, di jadi mungkin kalian berbalik. Kemudian selanjutnya tidak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengarnya atau diketahui oleh pendengarnya. Jadi saya bilang tidak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui oleh pendengarnya. Jadi sangat jelas bahwa tidak tutur ini adalah sebuah sebuah perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk bagaimana kemudian pesan yang disampaikan atau hal-hal yang ingin diutarakan oleh si pembicara itu tersampaikan kepada si pendengarnya ya. Kalau apa? Kalau bicaranya. Oke. Jadi saya pikir ini sudah jelas terkait definisi atau pengertian daripada tidak tutur itu. Kemudian kita lanjut di yang tidak tutur ya. Jadi sama halnya dengan yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Sekarang fungsi daripada tidak tutur seperti apa? Tidak tutur itu ada fungsinya. Mungkin bisa dilihat di PowerPoint bahwa menurut kalian di tahun 2015 ini tidak tutur memiliki beberapa fungsi, antara lain mungkin bisa dilihat yang pertama apa? Abdurrahman, apa fungsi daripada tidak tutur itu? Yang pertama, fungsi instrumental. Kemudian yang kedua adalah fungsi regulasi. Yang ketiga adalah fungsi representasional. Kemudian fungsi interaksional. Kemudian yang kelima fungsi personal. Kemudian yang keenam adalah fungsi heuristik. Kemudian fungsi imajinatif. Tidak tutur adalah tidak tutur yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sebenarnya dan benar-benar terjadi tanpa ada tujuan tertentu di dalamnya yang tersebut. Ya, jadi betul-betul dia mengungkapkan sesuatu dengan apa adanya. Ya, tidak ada yang ditambah-tambahkan dan tidak ada keinginan lain yang diinginkan pada saat tuturan itu diproduksi atau diucapkan kepada pendengarnya. Kemudian yang kedua, tidak tutur dilokusi. Nah, tidak tutur dilokusi merupakan tidak tutur yang mengandung makna yang tersembunyi. Ya, mana yang tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh si penutur terhadap mitra tuturnya. Jadi di samping dia menyampaikan sesuatu, ada sesuatu yang terselip atau tersembunyi di dalam penyampaiannya itu. Ya, jadi samping dia menyampaikan informasi, ada sesuatu yang lain yang dikehendaki oleh si mitra tuturnya. Ada yang bisa berikan contoh? Oke, siapa namanya? Kita saya boleh namanya. Indah, Sir. Oh, Indah ya. Contoh tidak tutur inovasi yaitu seperti rambutmu sudah panjang. Nah, tuturan tersebut apabila dituturkan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, nah maksud dari situ adalah untuk menyatakan kekaguman kepada perempuan. Itu dia. Itu salah satu contoh yang tepat. Apa untuk Indah ya? Yang ketiga adalah tidak tutur prolokusi atau prolokutionary acts ya. Tidak tutur prolokusi adalah tidak tutur yang menimbulkan pengaruh. Tidak tutur yang menimbulkan pengaruh atau menginginkan efek kepada mitra tutur ya. Jadi di tidak tutur prolokusi ini adalah yang ditekankan bukan menyampaikan informasinya, yang ditekankan bukan bagaimana kemudian menyelipkan makna lain atau keinginan-keinginan lain dalam pertuturan ini, tapi yang dikehendaki adalah bagaimana efek dari tuturan itu disampaikan, apa yang terjadi ketika tuturan itu disampaikan, apa yang dilakukan oleh si mitra tuturnya pada saat tuturan itu disampaikan. Ada contoh yang lain misalnya. Hari ini cuacanya sangat panas, ya. Atau kita sudah merasa gerah, ya. Mungkin ada di antara kalian yang langsung menyalakan kipasnya, ya. Itu contohnya. Jadi yang dibutuhkan pada saat tuturan saya katakan hari ini cuacanya sangat panas. Yang diinginkan adalah bagaimana salah satu di antara
antara kalian itu ada yang langsung bergegas menyalakan kipas. Itu maksudnya jadi efeknya itu pada saat ukuran itu yang disampaikan. Itu yang dibutuhkan. Kalau dalam berfungsi jadi efeknya. Jadi yang pertama ini adalah dengan psikologis adalah menyampaikan informasi yang sebenarnya tanpa ada maksud lain. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan informasi dan menyelipkan makna yang lain atau maksud tertentu di balik perkataannya itu. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan sesuatu yang kemudian yang diinginkan adalah efek atau pengaruh atau dampak dari ukuran itu, misalnya pergerakan aksi nyata ya dari ukuran itu pada saat kita menggunakan ukuran itu. Ini bisa dilihat ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Sejauh dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sari. Terima kasih atas Dengar ya. Yang di sini saya mau tanyakan yang terdapat pada slide 1. Nah, slide 1 itu Slide 1 ya. mengenai definisi dari tindak pidana. Nah, tindak pidana merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar atau suatu maksud dari pembicara. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ketika ketika seseorang berdialog tetapi menggunakan bahasa berbeda? Nah, pertanyaan saya, apakah itu termasuk ke dalam tindak pidana atau bukan? Nah, sedangkan yang kita ketahui dari definisi dari tindak pidana itu merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan maksud. Ya betul. Jadi yang namanya tindak pidana adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi atau hal yang ingin diketahui atau disampaikan oleh si pembicara. Jadi bentuk percakapan itu, ketika misalnya ada percakapan yang terjadi antara penutur dengan penutur, itu kan masuk dalam tindak pidana atau masuk dalam kategori tindak pidana. Yang mungkin dikaper lagi dalam istilah peristiwa tutur. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah itu termasuk? Karena yang terjadi dalam konteks adalah ada dua mahasiswa misalnya yang berbeda bahasanya. Misalnya ada yang dari mungkin orang Jawa, kemudian dia menggunakan bahasanya, kemudian lawan tuturnya adalah orang Bugis misalnya. Ini kan tak akan nyambung, ya. Jadi pertuturan itu tidak akan nyambung, namanya tidak tutur itu tidak akan. Jadi tetap dia masuk dalam kategori tidak tutur, tapi keinginan yang diinginkan oleh si penutur itu tidak akan pernah terrealisasi karena yang menjadi pendengarnya adalah orang yang tidak paham bahasa yang digunakan oleh si penuturnya itu. Nah, jadi tetap namanya tidak tutur, tapi keinginan yang diinginkan oleh si penutur ini tidak akan pernah tercapai karena perbedaan bahasanya itu. Makanya dalam fungsi bahasa Indonesia menyatukan bangsa. Pentingnya sama dengan misalnya kalau saya menggunakan misalnya hari ini di hidup saya ini saya menggunakan bahasa daerah saya, otomatis mungkin kalian tidak akan paham karena kita tidak sesuka atau tidak sama bahasanya, tidak sepaham dengan bahasa. Olehnya itu untuk mengkaji sebuah ataupun mempelajari sebuah kajian dalam pragmatik itu bagaimana kemudian ada kesepahaman yang terjadi atau terbangun antara si penutur dan penutur. Makanya tidak terlepas dari sebuah konteks. Makanya saya harus menentukan siapa penuturnya, siapa pendengarnya, apa yang dibicarakan, kapan saatnya. Itu sangat menentukan bagaimana makna atau maksud daripada tuturan itu bisa tercerita oleh pendengar atau penuturnya. Jadi ada kesan. Saya pikir ini sudah dipelajari beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi kalau dilihatnya kembali bukunya. Ada lagi yang mau bertanya, apa seluruh pertemuannya? Pertanyaannya yang bagus karena dia sudah berani nyatakan mengungkapkan pertanyaannya tanpa harus galau-galau di semuanya. Itu kan bahaya kalau galau di semuanya ini gara-gara pertanyaan pragmatik. Bisa ditangkap saya gara-gara ini. Saya kasih beban kepada. Makanya tanyakan apa yang Anda kurang paham selama saya memberikan kesempatan itu, karena akan ada satu memberikan kesempatan. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Atau sudah tidak ada kita masuk. Kalau sudah tidak ada, kita masuk ke tugas. Ya. Jadi tidak ada ya? Oke, ada. Sir, kalau ini tidak betul bilang gaya bahasa benar? Gaya bahasa ini tidak betul. Gaya bahasa itu, ya memang dia ada kaitannya juga dengan gaya bahasa. Misalnya gaya bahasa
bentuknya adalah memuji si yang menyajikan kopi itu secara tidak langsung, apalagi kalau gadis yang menyajikan itu, ini kan sama saja dia menyampaikan hal-hal itu ya. Ini bahasanya apa ya? Kata kerennya adalah mungkin menggumpal ya, merayu si teman-teman tuan-tuannya itu bahwa dia kopi yang dibuatkan itu adalah saya sangat manis. Ini kan itu akan menimbulkan efek atau pujian yang merasa terpuji. Jadi itu ya, ini bisa dipariskan di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan sebentar ya. Tapi untuk selanjutnya kita masuk di pembelajaran tugas. Jadi saya mau kalian berpasangan ya. Jadi pada saat kalian berpasangan, Anda Anda mencoba dulu bagaimana kemudian merefleksi kegiatan keseharian kalian yang terkait mungkin ada kaitannya dengan tidak betul itu. Entah itu tidak betul langsung, tidak langsung, atau mungkin tidak betul lokusi dan lokusi ya. Bisa ya? Jadi buat satu percakapan, paling tidak 1-2 dialog mungkin. Kemudian nanti siap-siap untuk ditampilkan di depan ya. Kemudian yang lain itu akan menanggapi apa yang sudah dipercakapkan oleh si pembicaranya. Oke? Bisa ya? Jadi silakan Anda berpasangan. Ini ada 14 orang pas ya. Oh ya, ada satu yang tidak berpasangan. Jadi silakan nanti bergabung saja percakapannya. Jadi akan ada nanti satu kelompok yang mungkin lebih pasangan. Oke, jadi berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasangan. Berarti yang Anda hadirnya dari satu sekolah. Saya minta nanti di masing-masing pasangan ini membuat percakapan ya. Dan nanti kita berikan ke depan. Oke, bisa dipahami sampai di sini penugasannya? Oke. Dialognya bebas. Yang penting ada kaitannya dengan tidak tutur yang kita bahas hari ini. Oke, jadi siap-siap nanti berkomentar yang lain. Oke, silakan. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan ini. Silakan fungsikan semua internetnya kah, atau HP-nya kah, atau dokumennya kah. Sudah? Yang ketiga semuanya sudah meletakkan pekerjaannya. Berarti sudah menyelesaikan pekerjaan. 1, 2, 3. Sudah selesai kan? Oke. Baik. Jadi semua kelompok bersiap untuk menampilkan pekerjaan. Jadi ada pasangan-pasangannya ya. Sini yang tidak yang pendekatan Oke. Sebelum kita menampilkan teman-teman kalian, jadi ada nanti saya mungkin langsung menunjuk secara langsung ya. Siapa akan tampil. Jadi semuanya siap-siap. Tidak ada istilah ini tidak siap kan? Harus siap menampilkan apa yang sudah dikerjakan. Oke, sebelum kita masuk di penampilan, sudah ya. Tadi tidak ada istilah tidak siap untuk tampil ya. Sebelum kita masuk di penampilan temannya, saya minta dulu salah satu di antara kalian yang bisa memberikan ice supaya nggak loyo, supaya semangat ya. Saya minta siapa yang bisa berikan silakan kawan. Perhatikan temannya ya, perhatikan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerebus kembali teman-teman sekalian yang ada di badan. Jadi pertama itu kita dulu selamat pagi. Karena sekarang baru jam 9. Baik, jadi saya silakan teman-teman sekalian untuk berdiri. Semangat ya, berdiri harus semangat. Perhatian? Siap. Jadi pertama itu kita dulu selamat pagi. Jadi saya bilang selamat pagi. Teman-teman sekalian bilang pagi. Yes. Dengan penuh power, semangat. Mengerti? Nah, kemudian
teman-teman sekalian atau bisa lebih refresh lagi otaknya tidak kemana-mana. Jadi aturan mainnya itu ketika saya menyebutkan tepuk tangan 2 kali, teman-teman sekalian silakan tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 1 kali, seterusnya sampai 3. Tapi ketika saya menyatakan tepuk 2 kali atau tepuk 3 kali atau tepuk 1 kali, jangan ada yang tepuk tangan. Mengerti? Mengerti? Ya, sekarang kita coba ya atau belajar untuk kebenaran. Perhatian? Selamat pagi. Jadi semangat lagi kakak yang jilbab biru ya. Jadi semangat lagi. Selamat pagi. Baik, kita fokus gimana ya? Oke. Tepuk tangan 3 kali. Kasih cepat lagi. Tepuk tangan 2 kali. Kasih cepat lagi. Tepuk 2 kali. Anda tidak fokus ya. Jadi itulah sedikit pengantar permainan pada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Thank you. Ya, apa dulu untuk kawan? Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi kan katanya sudah diberikan semangat ya. Tapi sudah semangat. Jadi saya tidak mau melihat lagi muka-muka yang lucu ya. Ini saya sudah semangat sekali. Terima kasih ya. Jadi saya minta nanti 2 pasangan ya. Jadi yang belum tahu bisa kita lanjutkan ketemu. Siapa kira-kira yang bisa langsung ya? Ada yang mau unjuk tangan? Unjuk tangan? Atau saya langsung menunjuk ya? Kenapa tiba-tiba sepi? Kenapa bisa? Oke, sudah ya? Apa percakapannya tadi? Makanya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kenapa kos? Kos di sebelah sepi. Jawabannya tadi semua penghuninya pindah ke kos yang lain. Oke. Jadi dia masuk dalam indikator low fungsi. Kenapa kos di sebelah sepi? Jadi dia tidak menanyakan kenapa pindah, tapi dia menanyakan kenapa di sebelah sepi. Dia betul-betul bertanya. Dan jawabannya sesuai dengan pertanyaannya bahwa mereka sudah pindah bergeser ke lain. Oke, cukup saya pikir demikian ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi dari beberapa konten yang disampaikan semata, temannya sudah mungkin sudah bagus. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita pikirkan bisa dipahami dan apa yang kita pikirkan bisa dipahami dengan baik ya. Olehnya itu tugas dari yang belum berkesempatan hari ini karena kita akan mengawasi oleh langsung. Mungkin siapkan nanti ya di pertemuan berikutnya sebelum kita lanjut di materi yang berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan menampilkan bagian ya 1-2 lagi 1-2 pasangan lagi. Oke, saya pikir untuk hari ini materi tentang kita tutur akan kita akhiri. Tapi saya mau sebelum kita tutup ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita tutur hari ini. Satu orang dulu, silakan. Ini yang poin ini saya sudah karena dia langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Andi Sari. Jadi materi pada hari ini bisa disebutkan bahwa tidak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dan pembicara diketahui oleh pendengar atau audiens. Nah, menurut kajian ada 7 fungsi tidak tutur. Yang pertama, fungsi instrumental, fungsi regulasi, representasional, interaksional, personal, heuristik, dan imajinatif. Dan adapun jenis-jenis tidak tutur menurut Rahardi ada 3, yaitu tidak tutur lokusi, tidak tutur filokusi, dan tidak tutur prolokusi. Terima kasih. Oke, sangat bagus simpulan yang diberikan ya. Jadi yang seperti itu yang bisa dicontoh. Yang tadi 2 orang itu boleh contoh. Yang teman yang belum memberikan simpulan itu yang bisa dicontoh. Artinya apa? Bahwa dalam sebuah aktivitas itu harus melihat dan harus tetap fokus dan betul-betul melindungi apa yang kita kerjakan.
Ya, jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Nah, sama dengan tadi, ada yang tidak fokus belajar, makanya tidak bisa mengerjakan tugasnya. Kemudian ada satu orang yang tadi contohnya di belakang memberikan kesimpulan yang sangat benar dan tepat sesuai dengan apa yang kita jelaskan hari ini. Jadi yang hari ini yang tidak berkesempatan hadir dan yang sudah memberikan kesempatan tentu saja tidak memanfaatkannya dengan baik, tolong jangan diulang-ulang ya. Kemudian yang belum hadir itu bersabar, kita akan ada kesempatannya. Oke, terus dulu untuk teman Anda. Saya pikir untuk pertemuan hari ini cukup dulu terkait materi tentang Singapura. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi pekan depan sepanjang umur kita akan bertemu kembali. Salah ya, jadi tolong dipersiapkan belajar di rumah, baca materi-materi yang sudah disampaikan hari ini, bahkan materi-materi yang sudah kami kirim sebelumnya, dan bisa Anda combine dengan materi yang ada di internet sumber-sumber yang lainnya. Jadi jangan pernah berhenti belajar karena Anda adalah generasi bangsa. Anda adalah agen perubahan bangsa. Anda adalah mahasiswa ya. Jadi jangan sampai Anda adalah orang-orang yang akan menjadi calon pemimpin tapi tidak punya inovasi di depannya, tidak punya pengetahuan apa-apa. Oke, tadi saya pikir itu kalau diperhatikan perkuliahannya, kalau diperhatikan pendidikannya, jangan dulu perhatikan yang lain-lain ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, sekarang ini perkuliahan kita akhiri dulu dengan ucapan alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.